Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Bukit Batu Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjalananku dan Lingga serta Manggala menuju lereng Merapi pun dimulai. Ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi Lingga dan Mandala, karena mereka berdua adalah pejuang yang sedang dicari oleh pihak penjajah dan antek-anteknya. Bahkan kepala mereka berdua pun dihargai cukup tinggi lewat sayembara di banyak desa. Setelah menempuh 3 hari perjalanan, di perbatasan hutan menuju sebuah desa, kami pun dihadang oleh 4 orang berkuda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka lalu menyerang Lingga dan Manggala, orang yang berpakaian seperti petinggi pada zaman itu. Dengan beringas memainkan pedangnya menyerang Lingga, sementara ketiga orang lainnya tanpa ampun menyerang Manggala yang terlihat makin terjepit. Lingga pun segera menghunuskan golok kumbang dan membalas serangan-serangan orang yang menggunakan pedang tadi dengan ganasnya. Karena melihat Manggala kewalahan menghadapi 3 orang sekaligus, aku pun meminta Lingga untuk melemparkanku ke arah atas dan akan menghadapi orang berpedang itu. Aku pun segera mengambil alih kendali dari golok kumbang yang tadi dilemparkan Lingga. Sementara itu Lingga melesat ke arah Manggala yang sudah mulai terluka. Karena mengetahui ada makhluk gaib yang membantu Lingga dalam pertempuran ini, orang yang menjadi lawanku pun segera mengumpulkan energi tenaga dalamnya untuk menyerangku dari jarak jauh. Aku pun sangat menikmati pertarungan ini dan membiarkan musuhku itu menghabiskan tenaga dalamnya untuk terus menyerangku. Aku hanya terus menghindar dari energi-energi yang meluncur ke arahku. Ketika musuhku itu terlihat melemah dan sudah tidak mampu untuk meluncurkan energi tenaga dalamnya, aku pun melesat menyerangnya tanpa ampun. Dan tidak butuh waktu lama, orang itu pun ambruk ke tanah dengan bersimbah darah. Setelah itu pun aku segera kembali ke arah Lingga yang sudah berhasil mengalahkan satu musuhnya. Ketika melihat Lingga sudah memegang golok berkepala harimau itu, kedua orang yang masih tersisa pun lalu melarikan diri. Lingga dan Manggala pun melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan belantara menuju ke lereng Merapi. Sudah 2 hari ini kami berjalan menyusuri hutan. Sepertinya sebentar lagi tempat yang kami tuju pun akan segera kami temui. Sudah 2 hari ini kita berada di dalam hutan ini, Lingga. Apakah kau tidak merasakan adanya sesuatu yang sedang menimpa kita saat ini? Ucap Manggala yang bertanya kepada Lingga. Betul, Gala. Aku sepertinya sudah pernah melewati tempat ini sebelumnya. Seperti ada yang sengaja membuat kita berputar-putar di hutan ini. Teruslah bersikir, Gala. Aku mulai merasakan energi hitam yang sangat besar menuju ke arah kita. Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini, Lingga, jawab Manggala. Setelah beberapa saat beristirahat, tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap. Angin berhembus kencang dan kilatan-kilatan cahaya pun menghiasi langit. Lingga dan Manggala pun terlihat duduk dan terus berdoa. Walau angin kencang menerpa tubuh mereka, tapi keduanya tetap terdiam dan terus mengagungkan nama Tuhan, Sang Pencipta Jagat Raya. Aku pun mulai merasakan banyak energi dari makhluk sebangsaku. Ada di sekitar Lingga dan Manggala. Aku pun lalu keluar dari dalam wadahku dan mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku berada di antara Lingga dan Manggala, aku melihat puluhan makhluk sebangsaku sudah mengelilingi kami. Mereka menatap tajam ke arah kami, seolah-olah siap untuk memangsa kami. Harimau-harimau bercorak loreng itu terus menatap kami tajam, hingga muncullah harimau berbadan besar dari arah belakang mereka. Ada perlu apa? Kau datang ke tempat kami ini? Tanya sosok harimau berbadan besar itu kepadaku. Maafkan atas kelancangan kami, Tuan. Kami tidak sengaja lewat di hutan wilayah Tuan ini, jawabku sambil menatap sosok besar itu. Lalu bagaimana dengan kedua manusia itu?
Salah satu dari manusia ini adalah Tuanku. Dia hanya akan mengantarku ke lereng Merapi, Tuhan. Aku sepertinya mengenali energimu macan hitam. Siapa kau sebenarnya? Tanya pemimpin jin dan siluman harimau itu. Namaku Kombang. Aku berasal dari hutan Candrataru, Tuhan. Bukankah hutan tempat bermukimnya macan-macan hitam itu telah lama hancur? Ujarnya yang membuatku terkejut. Aku yang mendengar perkataan harimau besar itu pun menundukkan kepala karena kembali teringat akan saudara-saudaraku yang kini entah bagaimana nasibnya. Mohon maaf Tuanku, siapa Tuan ini sebenarnya? Tanyaku sambil memandang sosok tegap yang masih berdiri menatapku, Lingga dan juga Manggala. Aku adalah Bajra, panglima bangsa harimau di wilayah ini. Jawab harimau besar itu. Ada kepentingan apa kau ingin pergi ke lereng Gunung Merapi itu, Kombang? Tanya Panglima Bajra dengan tegas. Aku pun menceritakan pertemuanku dengan Ki Reksa Gandhi yang telah memberiku sebagian dari energinya dan memintaku untuk mengambil lagi sebagian energinya yang disimpan di lereng Merapi itu. Panglima Bajra dan para harimau lainnya pun tampak terkejut mendengar apa yang baru saja aku ceritakan kepadanya. Lalu entah kenapa kawanan harimau hutan itu pun duduk mengitari aku, Lingga dan Manggala. Tidak salah lagi, apa yang aku rasakan tadi adalah energi dari pemimpin kami, yaitu Ki Reksa Gandhi, ujar Panglima Bajra. Lalu apakah Ki Reksa Gandhi masih berada di dalam tawanan kera-kera sialan itu, Kombang? Imbunya sambil menatapku tajam. Aku lebih dulu pergi, Tuan. Jadi aku tidak tahu pasti di mana keberadaan Ki Reksa Gandhi saat ini. Baiklah, kalau begitu, sesuai apa yang diamanatkan oleh Ki Reksa Gandhi, aku akan mengantarmu ke tempat Ki Reksa Gandhi melakukan pertapaannya waktu itu. Biarkan kedua manusia itu menunggu di tempat ini. Kawananku akan menjaga mereka di sini. Aku pun pergi meninggalkan Lingga dan Manggala yang sepertinya kini sedang tertidur dengan pulasnya, walau posisi mereka sedang duduk bersila. Aku bersama Panglima Bajra dan dua pengawalnya, serta satu harimau tua yang sepertinya tidak menyukai kehadiranku saat ini. Energi peninggalan dari Ki Reksa sangatlah besar, Kombang. Aku masih ragu, apakah kau bisa menyatukannya dengan energimu saat ini atau tidak? Ucap harimau tua yang berjalan di belakangku. Ini adalah amanat dari Ki Reksa Gandhi, Ki. Biarlah amanat itu jatuh kepada yang berhak, jawab Panglima Bajra. Aku tidak habis pikir, Bajra. Kenapa kesaktian yang hampir sempurna itu ditinggalkan begitu saja? Padahal waktu itu, bila Reksa Gandhi melakukan perlawanan terhadap gerombolan kera itu, kemungkinan besar kami para harimau akan dapat mengusir mereka, jawab harimau tua itu. Entahlah Ki Gadung, aku sendiri tidak mengerti. Tapi aku rasa Ki Reksa tidak ingin banyak korban berjatuhan dari pihak kita akibat pertempuran itu, Ki, ujar Panglima Bajra. Kebodohan Reksa Gandhi yang hanya menyulitkan dirinya sendiri, gumam harimau tua yang bernama Ki Gadung itu. Menurutku, Ki Reksa telah berkorban untuk menyelamatkan kita, Ki. Dia rela mengorbankan dirinya agar kita para harimau tetap bertahan hidup di hutan ini, balas Panglima Bajra dengan bijaksana. Aku yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkan Panglima Bajra dan Ki Gadung berbicara, tiba-tiba mencium aroma harum yang sangat segar. Aku pun menghentikan langkahku dan mulai memperhatikan keadaan sekitarku. Kenapa kau berhenti? Teruslah berjalan, Kombang, ucap Ki Gadung. Apakah tempat itu tidak jauh dari sini, Panglima? Ucapku yang membuat Panglima Bajra menghentikan langkahnya. Yang kami tahu, daerah ini adalah tempat Ki Reksa menyepi dan melakukan pertapaannya. Tapi kami tidak pernah tahu di mana Ki Reksa menyimpan sebagian energi itu, Kombang. Pastinya Ki Reksa sudah memberitahumu di manakah letaknya. Aku pun kembali melangkah mengikuti harum semerbak dari sebuah pohon yang dimaksud Ki Reksa dulu. Aku mencari pohon yang dikelilingi air yang terlihat sangatlah jernih. Tidak jauh dari tempatku berada, aku pun melihat sebuah pohon yang dimaksud oleh Ki Reksa Gandhi. Pohon beraroma wangi dengan dikelilingi air yang sangat jernih. Ketika jarakku tinggal beberapa langkah dari air yang mengelilingi pohon itu, aku melihat cahaya putih yang keluar dari dalam pohon itu. Cahaya putih itu pun perlahan mengecil dan melayang ke arahku. Tapi sedikit lagi aku meraih cahaya yang sudah terlihat seperti bola kecil itu.
Tiba-tiba Ki Gadung melompat dan menelan bola bercahaya putih itu. Aku dan Panglima Bajra pun terkejut melihat tindakan dari Ki Gadung itu. Perlahan aku mundur dan menjauhi Ki Gadung yang kini tubuhnya bercahaya merah dan semakin membesar. Ini adalah warisan Raksa Gandhi untuk para harimau penghuni hutan ini, bukan makhluk dari tempat lain, ujar Ki Gadung. Hentikan Ki, jangan kau menyalahi aturan, ucap Panglima Bajra yang terlihat sudah siap bertarung. Kau sama bodohnya dengan Raksa Gandhi Braja, jawab Ki Gadung dengan mata tajamnya. Ketika Ki Gadung hendak melesat ke arah Panglima Bajra, tiba-tiba tubuhnya ambruk dan mengeluarkan asap berwarna hitam. Tubuh Ki Gadung pun kembali ke ukuran asalnya dan terlihat tidak bergerak. Bola cahaya yang berwarna putih pun terlihat keluar dari tubuh Ki Gadung dan kembali melayang ke arahku. Panglima Bajra pun menganggukkan kepalanya, seraya memintaku untuk segera mengambil apa yang memang sudah menjadi hakku. Aku pun lalu menelan bola bercahaya putih itu. Beberapa detik kemudian tubuhku bergetar. Rasa sakit dan rasa panas pun mulai menusuk setiap bagian tubuhku. Aku juga merasakan tubuhku sedikit membesar dan memiliki corak loreng seperti Ki Gadung. Ketika rasa sakit yang aku rasakan perlahan pergi, aku pun mendapati tubuh ini membesar dan hampir sebesar ukuran tubuh Panglima Bajra. Panglima Bajra pun menghampiriku dan memutari tubuhku sambil menatapku tajam. Kekuatanmu kini setara dengan kekuatanku, Kombang, ujar Panglima Bajra yang kini terlihat tegak berdiri di hadapanku. Sementara itu tubuh Ki Gadung perlahan menghilang dan berubah menjadi kepulan asap yang sangat hitam. Setelah itu terdengar suara yang menggema di atas kami. Aku memberikan sebagian kekuatanku pada Kombang karena aku yakin dia dapat menyelamatkanku, dan aku pun telah menghukum pengkhianat dari bangsaku yang serakah dan sangat ingin berkuasa. Aku menghukum dengan kekuatan yang seharusnya tidak sedikit pun disentuhnya. Teruslah menjaga bangsamu di hutan ini, Bajra. Biar Kombang yang akan datang menyelamatkanku. Suatu hari nanti aku akan kembali ke hutan ini dan akan kembali menjadi pemimpin kalian, ucap Ki Reksa tanpa wujud yang nyata. Aku dan Panglima Bajra serta kedua pengawalnya pun akhirnya pergi meninggalkan pohon dengan aroma harum itu dan kembali ke tempat Lingga dan Manggala berada. Ketika kami sampai di tempat Lingga dan Manggala yang terlihat masih tertidur itu, kawanan harimau yang masih berada mengelilingi kedua sahabatku itu pun perlahan mundur dan menjauh. Panglima Bajra lalu menjelaskan apa yang tadi terjadi di tempatku mendapatkan kekuatan ini. Setelah mendapatkan sebagian energi yang ditinggalkan Ki Reksa, aku pun berpamitan kepada Panglima Bajra dan para kawanan harimau penghuni hutan tersebut. Aku pun berjanji suatu hari nanti akan kembali ke tempat ini dengan membawa Ki Reksa. Setelah Panglima Bajra dan kawanannya pergi, aku lalu membangunkan Lingga dan Manggala. Aku pun mencoba merubah wujudku menjadi sosok manusia seperti kedua sahabatku itu. Lingga, bangun, ayo kita kembali ke padepokan, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Lingga. Galah, bangunlah, ayo kita pergi dari sini, ucapku lagi. Lingga dan Manggala pun membuka mata dan terlihat sangat terkejut ketika mendapati sosok manusia dengan suara yang dikenalnya. Apakah kau Kombang? Tanya Lingga yang perlahan mulai berdiri. Ya, aku telah berhasil mendapatkan sebagian dari kekuatan Ki Reksa, jawabku kepada kedua orang itu. Apakah kita sudah berada di lereng Merapi? Tanya Manggala kepadaku. Aku tadi diantar oleh Panglima Bajra, pemimpin dari bangsa harimau yang menghuni hutan ini. Sekarang, ayo kita kembali ke padepokan. Ibuku mengajak Lingga dan Manggala untuk bergegas pergi dari hutan ini. Setelah aku memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi, aku pun terus membantu Lingga dalam perjuangannya merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Aku tidak ingin nasib Lingga sama sepertiku, yang harus kehilangan bangsanya sendiri karena dihancurkan oleh bangsa Kera. Setelah dapat merebut kekuasaan dari bangsa penjajah, Lingga pun menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah. Daerah yang berada di bawah kekuasaannya pun menjadi daerah yang makmur dan penuh kedamaian. Hingga suatu ketika datang lagi bangsa penjajah yang sangat ingin menguasai hasil bumi di daerah tersebut. Lingga pun kembali melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mencoba merenggut kemerdekaan rakyatnya. Tapi takdir berkata lain. Lingga pun harus kalah dalam sebuah pertarungan karena dikhianati oleh Manggala yang juga ingin berkuasa. Manggala yang sudah mengetahui semua tentang Lingga pun menyusun siasat untuk membunuhnya.
Aku yang mencoba membantu Lingga pun tidak dapat berbuat banyak ketika salah satu orang pengikut Manggala membacakan mantra pengikat untuk menjadikanku sebagai abdinya. Tidak ingin kalau aku harus jatuh ke tangan orang-orang dengan hati yang jahat, Lingga pun membacakan sebuah mantra, lalu melemparkanku ke sebuah pohon besar. Dia pun memintaku untuk tetap berada dalam golok ini, sampai ada seseorang yang berhati baik datang membawaku. Di dalam tubuh ini ada sebagian kekuatan dari Kereksa, petapa dari bangsa harimau Jawa yang ada di hutan lereng Merapi. Aku pun masih memiliki hutang kepada makhluk-makhluk di sana, karena sampai saat ini aku belum bisa membebaskan Kireksa Gandhi yang dulu masih berada dalam tawanan bangsa Kera. Dan kini sepertinya ada orang yang ingin menyatukan kekuatan dari Kireksa Gandhi untuk tujuan tertentu. Bila orang itu dapat mengambil kekuatan yang ada dalam diriku, lalu menyatukannya dengan kekuatan milik Kireksa Gandhi, sudah dipastikan orang itu akan menjadi orang sakti yang sangat berbahaya. Karena pada dasarnya Kireksa Gandhi sengaja membagi kekuatannya karena beliau tahu kekuatan itu akan memakan jiwa dari pemiliknya. Dan mungkin kekuatan itu adalah kekuatan iblis yang akan menghancurkan kedamaian serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, kaulah orang yang harus mencegah kekuatan iblis itu bangkit, nak. Aku akan memberimu sebuah mantra untuk memanggilku bila suatu saat nanti kita berada dalam keadaan terdesak. Aku yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkan kisah Mbak Kombang pun mulai mencerna apa yang menjadi permasalahan utama di sini. Aku pun harus mulai mencari tahu penyebab kematian dari sesepuh desa ini dan siapakah orang yang melakukan ritual untuk mengambil golok kombang di sebuah pohon besar tersebut. Ketika aku terbangun dari tidurku, aku melihat Basuki sudah berada di rumah. Aku pun lalu mandi dan mengajak sholat zuhur. Setelah itu aku lalu mengajak Basuki untuk mengantarku bertemu dengan Pak Kades. Belum jauh aku dan Basuki meninggalkan rumah Lekwanto, aku merasakan ada seseorang yang memanggilku. Aku yang merasakan Mbah Kombang sedang memanggilku pun segera kembali ke rumah Lekwanto untuk menemuinya. Mbah Kombang pun memintaku untuk membawa golok tempat tinggalnya yang aku simpan di dalam lemari milik Basuki. Mbah Kombang juga ingin membantu untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dia tidak bisa pergi tanpa wadah yang menjadi tempatnya tinggal itu. Walah, malah kayak Jaka Sembung, Mbah, kemana-mana bawa golok, ujarku yang memang enggan untuk membawa senjata tajam. Mbah Kombang kembali tertawa mendengar apa yang aku ucapkan tadi. Aku sudah diikat dengan mantra khusus oleh bangsa Kera, jadi aku tidak dapat meninggalkan golok ini terlalu lama ataupun terlalu jauh. Jadi untuk sementara ini, biarlah kau terlihat seperti pendekar dengan membawaku kemanapun kau pergi, nak, ujar Mbah Kombang dengan tawanya yang keras. Setelah berkomunikasi dengan Mbah Kombang, aku pun segera menyusul Pak Kades yang kini sedang berada di rumah Mbah Supri. Sesampainya aku di rumah Mbah Supri, sesepuh desa yang terlihat sudah benar-benar sepuh itu menyambutku dengan sangat ramah. Alhamdulillah, ternyata golok sakti itu sudah menemukan sosok pemiliknya lagi, ujar Mbah Supri sambil tersenyum memandangku. Aku pun merasa kaget waktu Mbah Supri menyebut golok kombang tadi. Tugas sampean menjadi agak ringan sekarang ini, Pak Kades, imbu Mbah Supri lagi. Loh, memangnya kenapa, Mbah? Tanya Pak Kades yang merasa bingung. Ketiga sahabatku yang telah pergi mendahului kita itu adalah pemegang mantra yang bisa membuka pengunci gaib dari sebuah pedang sakti yang dulu tidak terkalahkan. Setelah hilangnya golok kombang, pedang Pantra pun menguasai dunia persilatan dan juga kanuragan. Pemiliknya adalah Raden Manggala yang menguasai hampir sebagian wilayah di pesisir pantai selatan. Pedang Pantra yang sudah kembali bangkit dengan kekuatan hitamnya kini memiliki lawan yang sebanding. Golok kombang yang dibawa anak ini adalah jawaban dari permasalahan yang ada di sini. Ibu Mbak Supri sambil memandang ke arahku. Bersiaplah, Le. Sebentar lagi pemilik pedang Pantra itu akan menemuimu dan akan mengambil golok kombang yang kini menjadi milikmu itu. Ibu Mbak Supri yang membuatku sangat terkejut. Sepertinya sosok yang menghuni pedang itu adalah bangsa harimau dari hutan yang berada di lereng Merapi, nak, ucap Mbak Kombang kepadaku lewat telepati. Pemilik pedang itu akan menyatukan dua kekuatan yang sudah lama terpisah untuk mendapatkan kekuatan dan kesaktian yang tidak terkalahkan.
ujar Mbak Supri lagi. Lalu, apakah Mbak Supri ini termasuk orang yang diincar oleh pembunuh Mbak Rebo dan yang lainnya, Mbah? Tanya Pak Kades yang sudah mewakili pemikiranku. Aku adalah orang yang mewarisi sarung golok kombang secara turun-temurun dari leluhurku dulu. Raden Lingga mewariskan sarung golok kombang kepada adiknya setelah kalah bertarung dengan Raden Manggala. Ketika itu golok kombang yang sudah diberi mantra dilemparkannya hingga menancap di sebuah pohon besar yang tidak seorang pun dapat mencabutnya. Hingga nanti akan datang seorang yang memiliki hati bersih seperti Raden Linggala yang bisa mencabutnya. Dan ternyata orang itu sudah berada di antara kita saat ini. Jawab Mbak Supri menjelaskan. Sekarang, untuk menambah energi dan kesaktianmu, aku akan menyerahkan sarung golok kombang ini kepadamu, nak. Ibu Mbak Supri yang memberiku gulungan kain berwarna putih itu. Aku pun menerima gulungan kain berwarna putih itu, lalu membukanya. Golok kombang pun bergetar ketika gulungan kain putih itu sudah terbuka dan menampakkan sebuah benda seperti kayu yang berwarna hitam. Kedua benda yang sempat memendarkan cahaya pun kini bersatu dan menghempaskan energi yang luar biasa. Setelah itu aku pun menanyakan siapakah gerangan yang menghuni pedang pantra yang konon katanya menjadi pedang tanpa tanding di dunia persilatan ini. Mbak Kombang pun sepertinya tidak mengetahui siapa yang memiliki kekuatan tersebut. Mbak Supri pun memintaku untuk tetap bersamanya, menunggu orang yang telah membunuh Mbak Rebo, Mbak Taji dan Ki Jalu itu. Karena bila aku berada di rumah Lekwanto, beliau khawatir akan keselamatan keluarga Lekwanto dan warga sekitarnya. Aku dan Pak Kades pun kembali ke rumah Lekwanto dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lekwanto pun mengizinkan aku untuk tinggal di rumah Mbak Supri. Itu juga pun demi keselamatan Lekwanto dan warga desa lainnya. Setelah beberapa hari menunggu, tidak juga ada tanda-tanda kemunculan orang yang membawa pedang pantra itu datang ke tempatku berada. Aku yang seharusnya sudah pulang ke desaku sejak kemarin pun mulai gelisah. Sari pasti akan marah kepadaku karena aku tidak menepati janji untuk yang kesekian kalinya. Coba aku punya ilmu meraga sukma seperti Mas Fajar ya. Sekarang aku pasti akan menemui Sari dan menjelaskan kepadanya tentang apa yang sedang aku alami saat ini. Kenapa juga di desa Karanganom tidak ada sinyal? Bikin repot saja. Lamunanku pun terhenti ketika aku merasakan energi yang sangat besar sedang menuju ke arahku. Aku pun segera mengambil golok kombang dan segera mengaktifkan mode perangku. Angin kencang yang tiba-tiba datang menerpa rumah Mbak Supri pun membuat beberapa genteng yang terbuat dari tanah itu terjatuh ke bawah. Aku pun mulai menghalau energi gelap yang membawa angin besar itu pergi. Golok kombang yang aku keluarkan dari sarungnya pun terlihat bercahaya dan mengeluarkan energi panas. Aku pun mengibaskan golok itu ke arah energi gelap yang aku rasakan. Bila bertarung di sini, maka akan ada manusia yang menjadi korban. Aku tunggu kau di sebuah tempat. Ikutilah jejak energi yang aku tinggalkan ini. Ucap seseorang yang sepertinya pemilik pedang pantra itu. Aku pun melesat pergi meninggalkan Mbak Supri yang sepertinya sudah mengetahui bahwa orang itu datang. Aku terus melesat mengikuti jejak energi gelap yang masih aku rasakan. Aku tidak menyangka kalau orang itu akan membawaku ke sebuah tempat yang berada di dimensi gaib. Aku yang sudah terlanjur masuk ke dimensi lain pun mau tidak mau harus mengikuti permainan yang sudah direncanakan lawanku itu. Hanya seorang anak kecil, ucap seseorang yang sudah berdiri di sebuah tempat yang sangat lapang ini. Selamat datang di daerah kekuasaanku, bocah. Perkenalkan, namaku adalah Manggala, ucap lelaki yang berpenampilan seperti punggawa kerajaan itu. Apakah kau sudah berpamitan kepada orang yang kau sayangi sebelum kau pergi ke tempat ini? Tanyanya yang terdengar seperti mengejekku. Cerewet, ayolah kita selesaikan urusan ini. Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu Sari, ucapku menjawab perkataan orang itu. Tanpa aba-aba lagi, orang bertubuh kekar itu langsung menyerangku. Aku pun membalas setiap pukulan dan tendangannya yang mengarah ke tubuhku. Keadaan masih imbang saat ini karena aku pun masih ingin mengetahui gerakan-gerakan dan ilmu yang dimiliki musuhku itu. Aku tidak lagi merasakan energi yang tadi membawa kita ke tempat ini, nak, ujar Mbak Kombang yang seketika membuatku tersadar bahwa sosok yang sedang aku hadapi saat ini bukanlah sosok yang tadi aku ikuti energinya. Kenapa bocah? Apa kau takut saat ini? Tanya sosok yang mengaku bernama Manggala.
Cabutlah golok sakti itu dari sarungnya dan hadapi aku dengan kekuatan penuh yang kau miliki. Musuhmu adalah aku, makhluk pengkhianat, ucap Mbak Kombang yang kini sudah berdiri di hadapanku. Sosoknya yang tegap dengan badan yang juga kekar, kini menatap tajam ke arah Manggala. Sekarang pergilah nak, bawa golok itu bersamamu. Aku akan menghadapi bekas sahabatku yang telah mengkhianati Lingga, ujar Mbak Kombang yang dengan keras mendorongku dan membuatku bisa keluar dari dimensi gaib itu. Bocah bodoh, ucap seseorang yang kini kulihat di dunia nyata saat ini. Aku pun mencoba bangkit setelah terjatuh akibat dorongan keras yang dilakukan Mbak Kombang tadi. Di hadapanku kini aku melihat seseorang yang sedang membawa sebilah pedang yang tampak memendarkan cahaya. Dan sepertinya wajah orang itu pun tidak asing lagi bagiku. Apakah kau kaget melihatku, Mas Danu? Ujar orang itu kepadaku. Pak Kades? Ternyata pembunuh para sesepuh itu adalah bajingan yang menjadi kepala desa ini. Sungguh memalukan. Balasku menjawab perkataan Pak Kades tadi. Aku beri satu kesempatan. Serahkan golok itu dan pergilah dari tempat ini. Dan kau pun akan tetap hidup dan bisa menikahi gadis pujaan hatimu itu bulan depan, ujar Kades sialan itu. Tidak sudi. Aku pasti akan pulang dan menikahi kekasihku, tapi nanti setelah aku menangkapmu keparat. Jawabku yang langsung melesat menyerang Kades itu. Melawanku saja kau tidak mungkin bisa menang, apalagi saat ini aku membawa pedang sakti ini, bocah. Balas Kades itu lalu menghunduskan pedang yang berada di tangannya. Kabar bahwa pedang itu memiliki kesaktian yang luar biasa bukanlah hanya omong kosong belaka. Energi besar yang dikeluarkan pedang itu sangat menyulitkanku menyerang Kades itu dari jarak dekat. Kau tidak perlu mati melawanku, bocah. Serahkan saja golok yang saat ini tanpa penghuni itu kepada aku. Cerewet, balasku yang sedang mengatur strategi untuk dapat menyerang Kades itu. Aku pun menggunakan ajian Sigaraga untuk mengecoh Kades itu. Kini kedua tubuhku yang penuh dengan energi ini maju menyerang Kades yang bersenjatakan pedang sakti itu. Tapi semuanya di luar dugaanku. Dengan sekali saja mengibaskan pedang saktinya, Kades sialan itu dengan mudah menghempaskan tubuhku. Aku yang kembali bangkit dengan darah yang keluar dari mulutku pun memaki Kades itu. Yang sakti itu pedang yang sampean bawa, Pak. Kalau sampean tanpa pedang itu, belum tentu juga sampean menang. Ucapku yang mencoba memprovokasinya agar dia tidak menggunakan pedang sakti itu. Jempol ke arah bawah yang terus aku acungkan ke arah Kades itu rupanya membuat dia marah dan menancapkan pedang itu ke tanah. Kades itu pun lalu menerjang ke arahku dengan gerakan-gerakan bela diri yang sangat baik. Aku pun terus menghindari serangan-serangan dari Kades itu sambil sesekali mengejeknya. 5 orang seperti sampean pun tidak akan bisa mengalahkan saya, Pak Kades, ujarku sambil terus melompat dan menghindari serangannya. Karena semakin marah, Kades itu pun mengeluarkan ajian sakti miliknya. Kini kedua tangannya berubah menjadi tangan harimau yang berkuku tajam. Walah, ternyata kucing kurap ini yang telah membunuh para sesepuh desa ini, ujarku yang melompat dan hinggap di dahan pohon besar. Aku pun mengeluarkan ajian pancarupa. Aku ingin puas menghajar Kades ini dengan ilmu kanuragan yang aku miliki ini. Sosokku yang kini berjumlah 5 itu pun segera menyerang Kades yang kini perlahan berubah menjadi manusia harimau itu. Rencanaku untuk bertarung dari jarak dekat dengan Kades itu pun berjalan dengan baik. Aku pun menunggu saat yang tepat untuk bergerak ke arah pedang pantra tadi ditancapkan. Ketika kesempatan itu datang, aku yang kini sudah bisa memegang pedang pantra dan juga masih golok kumbang ini, lalu membacakan sebuah mantra yang diajarkan oleh Mbak Kombang ketika dia menceritakan asal-usulnya beberapa hari yang lalu. Aji bumi, aji pawano nimbali simo kang wujud nyoto, aji geni, aji tirta dugi ne kombang sing didoyo. Golok yang ada di tangan kananku pun bergetar hebat dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata. Tebaskan golok ini ke arah pedang itu, nak, ucap Kombang yang terdengar di telingaku. Dengan sekuat tenaga aku pun menebas bilah pedang yang masih menancap ke tanah itu. Dua energi besar yang saling beradu pun membuatku terpental ke arah belakang. Aku mendengar suara benda patah sesaat sebelum aku mendarat di tanah yang cukup keras ini. Aku melihat pedang sakti yang tertancap di tanah itu sudah patah menjadi 2 bagian. Aku juga melihat energi merah masuk ke dalam golok kumbang yang masih aku genggam ini. Karena dahsyatnya benturan 2 energi besar tadi,
Keempat sosok kembaranku yang sedang bertarung melawan kades itu pun menghilang, dan kades itu pun kini terlihat tersungkur dan sudah tidak berdaya. Karena suara ledakan yang terdengar sangat keras tadi, beberapa warga pun mulai berdatangan ke arah tempatku bertarung melawan kades sialan itu. Lewanto dan Basuki pun terlihat di antara para warga yang mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Aku pun meminta warga dan juga Lewanto untuk membawa tubuh kades yang sudah tidak berdaya itu ke rumah Mbak Supri. Aku pun akan menjelaskan apa yang terjadi kepada kades mereka itu di rumah Mbak Supri nanti. Menurut Mbak Kombang, sosok yang tadi mengaku Manggala adalah bangsa harimau. Dia adalah anak dari Ki Gadung yang mengikat perjanjian dengan Manggala. Anak dari Ki Gadung yang bernama Subali itu mendapatkan kekuatan Ki Reksagandi setelah bangsa harimau mengalahkan bangsa kera dalam pertempuran di malam satu suro. Subali pun membunuh Ki Reksa dan memakan jantung serta meminum darahnya, hingga Subali pun mendapatkan sebagian dari kekuatan Ki Reksa. Subali kini masih terkurung di dalam dimensi gaib yang dibuat oleh seorang sakti dari daerah Jawa Barat. Bila saja Mbak Kombang kalah dalam pertempurannya melawan Subali tadi, maka dapat dipastikan kekuatan gelap yang hampir tiada tanding itu bangkit. Kini Subali tidak memiliki wadah lagi karena pedang Pantra telah patah dan sebagian energinya telah diambil oleh Mbak Kombang. Subali tetap terkurung di dalam dimensi gaib yang hampir mustahil untuk dapat keluar dari sana. Sedangkan kades sialan itu adalah seseorang yang sangat terobsesi dengan ilmu kanuragan. Dia ingin menjadi sakti dengan memiliki energi dari Subali dan juga pedang Pantra. Tapi sayangnya, karena pedang Pantra telah hancur dan Subali terkurung di dimensi gaib, kades itu pun kehilangan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Setelah membantu warga desa tentrem menguak kematian para sesepuh di desa itu, aku pun kembali menuju desaku untuk segera menemui Sari. Berbagai alasan sudah aku siapkan untuk menjawab semua pertanyaan Sari yang pasti akan dinyatakannya kepadaku setelah aku sampai di Karanganom nanti. Aku pun mengajak serta Basuki yang saat itu sedang libur sekolah untuk menginap beberapa hari di desaku. Dan pastinya juga aku akan mengajak Basuki untuk membantuku menjelaskan kepada Sari perihal keterlambatanku untuk pulang dan menemuinya. "Apa sampean nanti akan mengajakku ke desa Karanganom, Mas?" tanya Basuki yang terlihat bersemangat sekali waktu itu. "Ya pasti, Nobas. Kan kamu nanti akan membantuku menceritakan kepada Sari apa yang sebenarnya terjadi di desaku kemarin." Jawabku yang saat ini terus terbayang-bayang wajah dari gadis pujaan hatiku itu. "Calon Mbak Ayumu itu kalau marah lebih menakutkan dari demit-demit yang pernah aku temui, Bas," ibuku sambil menggaruk kepalaku. "Wah, sampean ini parah loh, Mas. Calon istri dibilang lebih menyeramkan dari demit." Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya aku dan Basuki pun sampai di rumahku. Bapak dan ibu pun langsung menyambut hangat keponakannya itu dan menyiapkan makan siang untuk kami berdua. "Kemarin Sari mampir ke sini, Nu. Dia diantar seorang pria yang usianya tidak jauh beda darimu," ujar ibuku yang membuatku tersedak. "Diantar laki-laki, Bu?" jawabku setelah menghabiskan segelas air putih yang ada di depanku. "Iya, ibu dan bapak belum pernah melihat pria itu. Sepertinya orang kota, Le," ujar ibu menjelaskan. Aku yang seketika itu merasakan amarahku mulai datang, segera menyudahi makan siangku dan bersiap untuk pergi ke Karanganom menemui Sari. "Memangnya Sari dari mana, Bu? Dan mau kemana dia bersama lelaki asing itu?" jawabku yang kini sudah berada di teras rumahku. "Mengantarkan sayuran dan bumbu-bumbu untuk ibu, Le. Kamu kok sepertinya marah mendengar apa yang ibu ceritakan tadi?" jawab ibu yang menyadari bahwa emosiku tersulut ketika mendengar Sari bersama laki-laki lain dari Karanganom ke desa ini. "Nggak marah kok, Bu," balasku yang segera berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke desa Karanganom. "Ayo, Bas, kita ke desa Wingit," celetukku yang membuat bapak dan ibu terkejut. "Us, kamu itu kalau bicara hati-hati, Nu. Bukannya Karanganom sudah pulih kembali dan bukan sebuah desa yang wingit lagi," ujar bapak menasihatiku. "Iya, Pak, maaf. Aku dan Basuki pamit dulu ya, Pak, Bu," balasku yang tidak mau berdebat dengan bapak saat itu. Aku pun mencoba berpikir jernih dan meredam cemburu yang ada di hatiku saat ini. Kerinduanku pada Sari pun hampir berganti amarah ketika mendengar apa yang tadi ibu ceritakan.
Setelah 30 menit menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda motor bergigi 3, aku pun sampai di rumah Pak Agung, calon mertuaku. Keadaan rumah yang saat itu sepi membuatku berkeliling ke sekitar rumah Pak Agung sambil memanggil-manggil nama Sari. Basuki yang sepertinya merasa takut pun terus mengikuti kemana aku pergi. "Wah, kamu kok kayak buntut toh, Bas? Duduk saja di teras rumah, nggak usah buntuti aku terus," ucapku yang merasa heran kepada Basuki. "Aku takut, Mas. Aku nggak percaya kalau saat ini aku sedang berada di desa." Belum sempat Basuki melanjutkan kalimatnya, aku pun memberi tanda kepadanya untuk diam, karena aku mendengar suara sepeda motor Pak Agung yang datang dari arah depan rumahnya. Aku pun lalu bergegas kembali ke depan rumah dan segera menyalami calon mertuaku itu. "Kamu sudah lama sampai sini, Nu?" tanya Pak Agung yang sedang membuka pintu rumahnya. "Baru 5 menit yang lalu, Pak," jawabku yang melangkah di belakang Pak Agung. "Ayo masuk dulu." Setelah aku masuk ke dalam rumah Pak Agung, terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Agung. Aku pun lalu berjalan kembali keluar rumah untuk memastikan siapa yang datang saat itu. "Halo Danu," ujar seseorang yang sudah tidak asing lagi bagiku. "Mas Boy?" balasku yang langsung menghampiri kawanku dari kota itu. "Piye kabare Mas Danu?" tanya Mas Boy sambil menepuk pundakku. "Alhamdulillah Mas, sehat dan selalu bersemangat. Aku dan Mas Boy baru saja mengantarkan Ibu dan Sari ke desa Karangombon, Nu. Ibu dan Sari akan menginap di sana karena adik sepupu Ibu akan menikahkan anaknya," ucap Pak Agung yang terlihat sudah membawa nampan berisi kopi dan juga kacang rebus. "Iya Pak, ndak apa-apa, biar nanti saya menyusul Sari ke Karangombo," jawabku yang berjalan menghampiri Pak Agung bersama Mas Boy. "Kenalkan Pak, ini adik sepupu saya yang ada di desa Tentrem Pak," ucapku yang memperkenalkan Basuki kepada Pak Agung. Pak Agung pun hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum dan menyalami Basuki. "Bagus dan Bagas di mana Pak?" tanyaku sambil menyeruput kopi hitam buatan calon mertuaku itu. "Sebentar lagi mereka juga pulang. Tadi Bapak meminta Bagus dan Bagas untuk memberi pakan sapi di ladang." Aku pun lalu menanyakan bagaimana kabar Mas Fajar, seorang sahabat yang dimiliki Mas Boy, yang sangat berjasa dalam kehidupan Mas Boy dan juga desa Karanganom ini. Menurut cerita Mas Boy, Mas Fajar kini sedang berada di kota Medan. Karena aksinya menyelamatkan Mas Boy dan juga desa Karanganom, akhirnya Mas Fajar harus rela dipindah tugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Karena hampir 1 minggu Mas Fajar tidak masuk kerja. "Lalu bagaimana nasib orang yang menjebak Mas Boy ke desa ini, Mas?" tanyaku yang merasa sangat penasaran dengan orang yang ingin menjadikan Mas Boy tumbal di desa ini. "Sesampainya aku di kota, aku mendengar kabar kalau atasanku yang sengaja menjebakku itu tewas dalam sebuah kecelakaan. Menurut cerita Anton, orang yang waktu itu bersamaku ke desa ini, atasanku itu mengalami halusinasi yang cukup parah. Sebelum mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya itu, dia merasa sedang dikejar-kejar ular berbisa yang sangat banyak. Tingkahnya seperti orang yang hilang kewarasannya saat itu. Dia berteriak minta tolong sambil berlari tidak tentu arah dan sesekali menoleh ke belakang. Sampai akhirnya ketika dia berlari ketakutan itu, dia tertabrak truk pengangkut sampah dan seketika itu juga dia meninggal," ujar Mas Boy menceritakan seseorang yang menumbalkannya itu. "Lalu Anton bagaimana Mas?" tanyaku sambil mengupas kacang rebus yang hampir habis itu. Setelah mengetahui yang sebenarnya, aku memilih untuk memaafkan Anton, Nu. Dia juga korban sama sepertiku. Kalau dia tidak mengantarku ke desa ini, maka dialah yang akan menjadi tumbal di tempat lain," jawab Mas Boy sambil mengepulkan asap putih beraroma khas itu. Setelah berbicara panjang lebar, aku pun meminta izin kepada Pak Agung untuk menyusul Sari di desa Karangombo. Basuki pun terlihat sudah akrab dengan Bagus dan juga Bagas yang sudah sejak tadi sampai di rumah. "Ayo Nu, tak temani ke desa itu, aku mau menikmati udara pantai di sana," ucap Mas Boy yang tersenyum kepadaku. "Iya Nu, Mas Boy kan yang tahu rumah dari sepupu Ibu," jawab Pak Agung yang juga tersenyum kepadaku. "Siap Pak, kalau begitu ayo kita berangkat Mas," jawabku yang langsung menyalami Pak Agung. "Kamu di sini dulu ya Bas, mainan lempung sana sama Bagus dan Bagas," seletuku yang sudah siap di atas motorku. "Asem, sampean pikir kita ini anak kecil tak Mas mainan lempung?" gerutu Basuki yang disambut tawa oleh Bagas dan Bagus.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.